sayangilah orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu bukan dimusuhi, bukan dibikut, tetapi orang yang arif dengan Allah itu mereka melihat orang yang berdosa itu yang perlu disayangi. Nah, kalau mereka menegur kemunkaran, mereka menegur dengan cara syafaqah warahmah itu, bukan dengan cara kekerasan, kehancuran kadada. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ma'rifat di dalam hati seorang hamba, maka pastilah nampak bekas-bekas ma'rifat itu di atas anggota-anggota tubuh si hamba itu. Apabila Allah memberikan cahaya ma'rifah ke dalam hati kita, maka bekas atau alamat tanda ma'rifat yang ada di dalam hati itu nampak di seluruh zahir tubuh kita. Artinya mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh nampaklah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya itu diberikan Allah ma'rifat tadi. Maka bermula anggota-anggota, perbuatan anggota-anggota mengikuti bagi keadaan hati. Perilaku seseorang artinya mengikuti keadaan hatinya. Nah, apabila hati seseorang itu ma'rifat billah, maka anggotanya pun mencerminkan sikap orang yang ma'rifat billah. Apabila di dalam hatinya itu ada al-jahlu billah, jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya, tingkah laku, tutur katanya pun tidak jauh daripada orang yang jahil dengan Allah. Maka barang siapa yang mengaku ma'rifat atau merasa ma'rifat, tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, maka berarti dia itu dusta dalam pengakuannya. Mengaku itu baik artinya aku ma'rifat, mengaku, atau merasa rasa ma'rifat, tetapi pada zahirnya, tingkah lakunya tidak didapat bekas-bekas ma'rifat, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya atau perasaannya itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal kepada mereka itu dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang yang di dalam hatinya jahil dengan Allah tampak kelihatan di seluruh anggota tubuhnya. Begitu pula orang yang ma'rifat dengan Allah tampak tandanya di dalam zahir anggota tubuhnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menulis hikmah ini adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita memilih kawan, memilih guru, memilih orang-orang yang kita akan kerjasama dengannya. Apakah orang yang itu termasuk orang yang jahil dengan Allah atau orang yang ma'rifat dengan Allah? Nah, jadi Sidin ulahkan ini alamatnya, tandanya, bahwa bagaimana hati orang yang ma'rifat dengan Allah itu, bagaimana hati orang yang jahil dengan Allah. Tanda ma'rifat yang bisa dijadikan dalil dengan ma'rifat itu kepada seseorang, isarul akhirah ala dunia, mengutamakan akhirat atas dunia.
Artinya bukan membuang dunia, bukan kada menghiraukan dunia, tetapi orang yang ma'rifat itu mau bisa berurusan dunia, tetapinya mereka itu tetap mengutamakan akhirat. Para wali banyak yang berdagang, para wali banyak yang bertani. Kita baca sejarah-sejarah para wali dahulu tuh. Para wali ada yang jadi pegawai, tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu salah satu tanda. Karena mereka orang yang ma'rifat dengan Allah itu meyakini sekali bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, baiknya akhirat dari dunia itu bukan berarti harus kita tinggalkan dunia, bukan. Tetapi baiknya akhirat dari dunia itu agar kita utamakan akhirat daripada dunia. Jadi orang-orang yang ma'rifat dengan Allah itu apapun status pekerjaannya, intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Yang kedua, wal musara'atu ila ittiba'i amrillah subhanahu. Mereka itu segera mengikuti perintah Allah, segera mengikuti perintah Allah. Antara lain adalah apakah orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya orang, ujar orang kepada Imam Junaid, ayaznil arifu, orang yang ma'rifat kepada Allah itu maukah dia berzina? Imam Junaid Baghdadi menjawab, wa kana amrullah qadaran maqdura. Kalau itu memang takdir Allah demikian, bisa saja terjadi. Nah, artinya orang yang arif itu bukan nabi. Orang yang arif itu bukan maksum dari dosa. Mereka mau berbuat dosa, tetapi begitu mereka berbuat dosa, mereka cepat, musara'ah, cepat kembali kepada Allah. Itu bedanya antara orang yang arif dengan tidak arif. Begitu mereka berbuat dosa, mereka musara'ah, mereka segera kembali kepada Allah, segera tobat kepada Allah. Makanya orang-orang arif itu disebut mahfuz. Nah, mahfuz itu bukan terpelihara dari dosa, tetapi terpelihara dari israr, mengekali dosa. Kalau mengekali dosa kada mau orang arif itu. Tapi kalau berbuat dosa mau. Begitu mereka berbuat dosa, mereka segera kembali ke jalan Allah. Dan lagi tanda orang yang di hatinya itu ada ma'rifat dengan Allah, dia itu berlari menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan dia daripada Allah. Kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka itu lalai. Nah, itu mereka lari. Artinya pekerjaan yang selama ini sudah bagus nih, wirid-wirid aktif kita baca, menuntut ilmu aktif kita laksanakan. Ini ada pekerjaan cukup. Nah, ada pulang pekerjaan lain yang bagus, yang pina untungnya ganal nih. Tetapi amun ini digawi bujur untung ganal, cuma akibatnya kaina wirid kada terbaca lagi, mengaji nang seminggu 3 kali jadi sebulan sekali. Ini ngarannya
memegang sesuatu yang melalaikan daripada Allah. Nah, orang arif kada mau bekerja, mau, tapi kada melalaikan mereka daripada Allah. Allah kada melarang kita berharta sebanyak-banyaknya, kada melarang. Nabi Sulaiman paling kaya, Allah kada marah kepada Nabi Sulaiman. Tetapi yang Allah itu melarang jangan sampai kita ini lalai. Gara-gara kebanyakan pekerjaan, kesibukan macam-macam, wirid kada terbaca, sembahyang bahanu berjamaah banu kada, harta. Tuhan kada melarang kita punya anak, ulah anak sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad suka. Ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi kita. Aku bangga dengan banyaknya umatku nanti hari kiamat. Tetapi jangan sampai anak itu membuat kita lalai. Imbah anak mengaji kada lagi, anak diurusi. Nah, ini anak membuat lalai. Allah kada melarang kita punya anak, tapi yang dilarang Allah jangan sampai anak harta membuat lalai daripada zikrillah. Di akhirat kita akan ditanya Allah, kenapa ikam dahulunya bagus menuntut ilmu, beribadat, hamba ya Allah banyak benar pang engkau beri rezeki sehingga hamba sibuk mengurus rezeki yang engkau beri. Ujar Tuhan, mana ikam sugihnya lawan Nabi Sulaiman betakun bang. Mana ikam sugihnya lawan Nabi Sulaiman. Sulaiman tuh kada pernah lalai kepadaku dengan begitu banyak urusan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan hanya mengurusi harta, mengurusi kambing, sapi, samud, angin dan sebagainya. Tapi Sulaiman tidak lalai daripada zikrullah. Nah, orang yang arif kepada Allah itu apapun pekerjaannya, apapun yang diurusnya, kada akan lalai daripada zikrillah. Jadi Allah kada melarang kita berharta, beranak kada. Cuma jar Tuhan la tulhikum, jangan lalai. Al-huznu ala fawati ta'at. Dan lagi orang yang arif itu tandanya adalah duka cita keluputan taat. Sedih keluputan taat. Biasanya sembahyang berjamaah umpamanya, sembahyang berjamaah, mbak itu ada kesibukan apa, talat. Nah, orang tuntungan sudah berjamaah, ada huzun, ada sedih. Ingat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi yang sembahyang di kebun. Begitu sembahyang di kebun, asik memandang kebun, kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang di kebun. Karena sembahyang itu di rumah, sebagian banyak liliatan. Ini sembahyang di kebun, lalu banyak liliatan. Bagusnya kebun ini, bagusnya kebun itu. Akhirnya kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang nih. Nah, selesai sembahyang, sedihnya bukan main sahabat Nabi ini. Dan sampai-sampai kebun yang sekian luas dihibahkan untuk sabilillah. Karena gara-gara kebun ini aku lalai terhadap Allah. Nah, jadi orang yang arif dengan Allah mau saja keluputan taat. Tetapi orang arif itu kalau keluputan taat mereka sedih. Itu bedanya. Bukan orang arif itu selalu aktif taatnya, kada. Mereka mau luput. Tetapi setiap luput mereka sedih. Mereka sedih. Wa sururuhu wa tmi'nanuhu bi dzikrillah wa ta'atih. Dan lagi tanda orang arif itu adalah gembiranya dia, tenangnya dia dengan zikrillah dan taat kepada Allah. Bila kawainya memperbuat taat, disitulah dia gembira. Bila mana dia dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, zikir kepada Allah, hatinya tentram.
Nah itu orang yang arif dengan Allah. Seperti kita baca ratib Al-Idrus, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla mudhnib. Ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah sayangilah setiap muslim. Ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan sayangilah orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu bukan dimusuhi, bukan dibikut, tetapi orang yang arif dengan Allah itu mereka melihat orang yang berdosa itu yang perlu disayangi. Nah, kalau mereka menegur kemunkaran, mereka menegur dengan cara syafaqah warahmah itu, bukan dengan cara kekerasan, kehancuran kadada. Dan lagi tanda orang yang ma'rifat itu adalah dia melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang menyedihkan, semuanya datang dari Allah Dzul Jalal wal Ikram. Nah itu antara lain asar, tanda ma'rifat yang kelihatan di anggota kalau orang hatinya diberi Allah ma'rifat billah itu.